Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika Itu kan artinya kamu bentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang Ya, pertanyaan terima tersebut. Silakan lanjutkan nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan saksi ahli Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sempat memanas. Tim jaksa penuntut umum melakukan interupsi dan tidak terima karena menganggap penasihat hukum menyimpulkan JPU tidak bisa mengungkap motif. Awalnya pihak pengacara bertanya mengenai pembuktian dakwaan kepada saksi ahli yang dihadirkan. Elwi Daniel sebagai saksi ahli menjawab bahwa pihak yang mendakwa, yang dalam hal ini yakni JPU, harus membuktikan dakwaannya. Kemudian pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yakni Febri Diansyah, melanjutkan pertanyaannya. Saat itu dia menggunakan pengandaian jika JPU tidak mampu membuktikan motif dalam dakwaan yang telah dilayangkan. Mendengar pertanyaan demikian, tim JPU pun menjadi tidak terima, sebab pihak mereka merasa penasihat hukum Sambo dan Putri dapat menggiring opini gagal tersebut. Febri pun menangis pertanyaan tersebut dengan berdalih bahwa majelis hakim tidak menghentikannya. Kemudian majelis hakim pun menengahi kedua pihak dengan mempersilahkan saksi ahli menjawab pertanyaan sebelumnya. Dari pertanyaan itu, Elwi Daniel menjelaskan bahwa motif tetap harus dibuktikan untuk menilai adanya unsur kesengajaan di dalam sebuah perkara. Sebagai informasi, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, terdapat 5 terdakwa. 2 di antaranya ialah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Mereka menjadi terdakwa bersama 3 orang lainnya, yakni Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer atau Baradae, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya telah didakwa pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain itu, ada pula terdakwa obstruction of justice atau perintangan perkara. Mereka diantaranya ialah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo.